Hai teman-teman, balik lagi bareng gua Bram. Seperti biasa guys, kita ngobrol santai. Sekarang jam 2.39 ya guys ya. Gua baru habis live. Sekarang tanggal berapa ya? 13 kah? 12? Kita cek dulu deh. Tanggal 13 sekarang. Kita ngobrol santai aja. Gua mau bahas sedikit soal bully ya guys ya. Karena dampak bully itu sangat berdampak banget waktu kalian dewasa, ketika kalian dewasa sampai menuju yang namanya titik kalian harus baik dengan orang lain. Seperti video yang gua jelasin sebelumnya, yaitu kenapa kita bisa terlalu baik dengan orang lain dan kenapa gua saranin jangan terlalu baik kepada orang lain. Dan ini ada sangkut pautnya juga karena itu asal mulanya bisa salah satunya dari bully ya guys ya. Oke guys, gua mau mulai dari stop bully. Ini zamannya udah berubah sekarang. Ini eranya udah beda sekarang. Sekarang zaman teknologi di mana-mana, AI di mana-mana. Daripada kalian bully orang, mending kalian bully diri kalian sendiri. Atau daripada kalian bully orang, mending kalian belajar di AI. Kalian bully itu AI, kalau nggak kalian dibully balik. Kenapa gue bilang stop bully? Gue salah satu korban bully. Gue nggak bisa jelasin sini kenapa gue bisa dibully. Ada masanya nanti, seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, mungkin seminggu atau 1 bulan sebelum masuk 2026 ya guys ya, gue bakal jelasin itu kenapa. Jadi gue paling menentang yang namanya bully guys. Gue salah satu korban bully sampai dulu di SMA terakhir kelas 1. Dari mulai SD sampai SMP sampai SMA kelas 1 gue jadi korban bully di sekolahan. Itu contoh kecilnya. Ini bukan di sekolahan aja, di luar juga. Pokoknya dimanapun harus stop bully. Karena kenapa gue bilang seperti itu? Dampaknya lu merasa takut, lu merasa gak berani berinteraksi dengan orang lain, lu merasa takut maju ke depan, maju di forum, lu merasa gugup, grogi, nervous di depan umum apabila lagi mau presentasi atau mempresentasikan makalah, menyampaikan apapun. Dan pada akhirnya bully itu terus berlanjut dan sampai pada titik yang namanya itu kesepian, apalagi kesendirian, karena kalian lebih memilih untuk menutup diri daripada berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau berinteraksi dengan orang lain ya kalian ujung-ujungnya bakal dibully. Jadi stop bully ya guys ya. Bagi kalian yang dimana aja, stop bully. Dan bagi siapa yang dibully, laporin ke pihak yang berwajib, nggak apa-apa, laporin aja. Pihak yang berwajib itu ya nggak harus polisi, mungkin ke perlindungan anak. Pokoknya jangan segan-segan ngomong ke orang tua kalian kalau kalian itu dibully di sekolah ya guys ya, atau dimanapun. Kalau seandainya kalian korban bully ya. Dan bagi kalian yang ngebully, tolonglah stop. Otak itu untuk dipakai bre. Gue pengen cerita dikit pengalaman gue. Ya sekarang orangnya udah nggak ada, udah dipanggil sama Tuhan. Ada satu orang waktu gue SMP, dia emang terlalu parah ngebully gue waktu di SMP. Sampai-sampai nanti gue berkata kepada diri gue sendiri, suatu hari gue bakal bales. Gue bukan orang baik, gue bukan ustadz, apalagi nabi ya guys ya. Gue punya rasa balas dendam, gue cuma manusia biasa. Jadi sampai pada akhirnya di kelas 1 SMA, gue mendengar kabar dia dipanggil sama Tuhan. Sekelas anak kelas 1 SMA mendengar berita itu, di satu sisi gue seneng, tapi di satu sisi gue respect. Tapi cerita dari teman-teman gue, dia juga nakal di lingkungan dia, di rumah dia. Emang senakal itulah. Jadi orang lingkungan dia juga ikut seneng, dan juga di samping itu juga respect. Karena umur gak ada siapa yang tahu ya guys ya. Gara-gara dampak bully itu ya gue terlambat gitu guys. Gue telat gitu. Gue mencapai titik yang namanya kesepian. Ataukah itu yang namanya kesepian? Awalnya berawal dari bully, kita jauh dari orang lain, gak terlalu mendekatkan diri kepada orang lain. Waktu masa kita sekolah, remaja,
sampai pada akhirnya udah menuju titik dewasa. Jadi circle itu sangat butuh bagi kita guys. Karena kenapa ya? Karena waktu remaja kita nggak bisa berpikir jernih. Jadi kalau dewasa ya udah bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk. Dan makanya giliran kita dapat teman waktu dewasa di kuliah gitu, ya kita seneng gitu. Karena sebegitu menyenangkan punya teman gitu. Karena kenapa? Karena kita jadi korban bully waktu SD, SMP, sampai SMA ya guys ya. Jadi buat kalian yang ngebully, stop. Sekarang bukan eranya. Jangan buang waktu kalian untuk membuli orang lain. Pakai waktu kalian buat belajar teknologi ya guys ya. Jadi karena dibully itu gue ngerasa terlambat guys. Apa-apa gue takut untuk berdiri di depan orang, di depan umum, di depan forum. Ya layaknya seperti orang yang gak pernah didengar juga. Karena jarang ngomong, karena jarang berinteraksi. Nah jadi ujung-ujungnya nervous, grogi, takut. Tapi sekarang udah beda cerita. Gue udah keluar dari zona itu semua. Gue udah mencari tahu gimana rasanya berteman, gimana rasanya punya circle, gimana rasanya bisa minta tolong teman. Gue udah ngerasain. Tapi gue cuma mau bilang, bagi orang yang dibully, kalau kalian terlalu mencari circle, mencari teman karena kalian kesepian waktu SD, SMP, SMA, karena kalian dibully, merasa kesepian sendiri, dan kalian mencari teman itu di waktu kalian dewasa, ketika kalian kuliah, itu menurut gua terlambat guys. Karena gua ngerasain itu, jadi telat aja. Tapi kalau emang kalian bisa cepat sadar, ya mungkin setahun, 2 tahun kalian untuk berbaur dengan orang lain, mencari tahu semuanya, berpikir cepat lah. Bagaimana rasanya nongkrong, bagaimana rasanya punya circle, bagaimana rasanya punya teman, bagaimana rasanya kita bisa minta tolong. Kalau kalian udah ngerasain itu, jangan terlalu lama guys. Cukup setahun kalau emang bisa. Ya, paling lama itu 2 tahun lah. Jangan buang-buang waktu kalian bertahun-tahun habis waktu di situ aja guys. Karena kalian bakal terlambat. Kalian bakal ditinggalin oleh orang lain. Kalau emang kalian udah ngerasain itu semua, kalau emang kalian harus mencapai di titik itu, harus mencapai di titik kalian harus tahu gimana rasanya punya teman, ya harus cepat-cepat sadar lah guys ya. Itu saran gua. Karena efek dari bully itu emang parah banget sih. Gua udah ngerasain. Berdampak, cukup berdampak emang. Apa-apa kalau kita mau ngobrol pun juga takut salah gitu. Jadi please stop bully. Gue gak mendukung bully dalam hal apapun, dalam bentuk apapun. Gue bakal menentang bully ya guys ya. Karena gak enak guys. Apalagi gue salah satu korbannya guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja guys. Nanti di video yang lain kita cerita lagi. Banyak cerita yang gue bagiin nanti ke kalian. Jangan lupa subscribe lah pokoknya ya. Ada saran dan masukan seperti biasa guys, tinggalin di kolom komentar. Tapi berkomentarlah dengan yang sopan ya. Oh yang satu lagi, kalau kalian mau cerita, mau berbagi cerita kalian, mau curhat, ya bisa DM gua di Instagram, TikTok, bebas. Gua bakal welcome kalian. Kita sembuh bareng, mungkin kita ketawa bareng, atau nanti kalau emang kita rame, kita buat grup Discord atau grup apa gitu, community gitu ya. Jadi manusia ini gak ada yang sempurna lah, itu aja lah pokoknya. Oke, gua Abram, see you guys.